Jadi nanti oleh pembina data diperiksa standar datanya. Dasar rujukan internasional ada atau rujukan undang-undang pemerintah yang berlaku instansi. Jadi ketika kita membuat standar data ya tidak bisa semau-mau kita gitu. Jadi tetap harus ada rujukannya. Mungkin konsep secara internasional. Misalnya kalau konsep pakai di ketenaga kerjaan ya di pengangguran itu. Konsep ILO berdasarkan ICLS 3 adalah atau dimaksud bekerja adalah itu sama seluruh itu menggunakan standar sama. Saya maksud bekerja orang yang bekerja minimal 1 jam berturut-turut selama seminggu yang lalu. Itu konsep bekerja ya, pakai ICLS yang 2000 ICLS 13. Beda lagi nanti ICLS yang 19 terbaru, yang dimaksud bekerja apa, pengangguran apa. Itu rujukan-rujukan itu yang harus jelas nanti. Kemudian ketersediaan dan kejelasan dari standar data, konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Ketika mengajukan standar data harus jelas konsepnya apa, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Tidak hanya konsep definisi, tapi klasifikasinya nggak ada. Misalnya. Kemudian perbedaan penamaan standar data statistik yang diajukan namun memiliki makna yang sama dengan standar data statistik yang telah ditetapkan. Misalnya kalau Jawa Timur mengajukan angka penduduk miskin, Maluku Utara penduduk kurang mampu, ada nanti Sulawesi penduduk tidak beruntung. Setelah dilihat konsepnya sama ya, nanti harus dibuat satu saja, pakai konsep kemiskinan atau penduduk kurang mampu atau penduduk tidak beruntung misalnya. Itu kalau sudah konsep sama ya cukup satu nama saja. Misalnya pakai kemiskinan yang sudah umum. Jadi ketika kita ngomong pengennya yang kurang mampu ya artinya ya penduduk miskin itu atau tidak beruntung ya penduduk miskin itu. Kemudian penggunaan data yang akan dihasilkan dari standar data statistik yang diajukan. Nah, nanti digunakan untuk apa ini? Apakah ini ada manfaatnya? Manfaatnya dalam pembangunan misalnya. Oh, ini ketika kita butuh luas wilayah, ini kan butuh untuk kebutuhan berapa sih yang bisa ditempati untuk manusia, untuk pemukiman, berapa untuk peternakan, berapa untuk pertanian misalnya. Itu harus gunanya seperti itu. Ini ya contoh-contoh yang pengajuan tapi kurang pas itu. Contoh satu, dasar rujukannya masih kosong misalnya. Usulan baru dan penggunaan sebenarnya dalam form terpisah. Ini usulannya sama yang 552. Misalnya proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial. Perempuan yang berada di posisi manajerial. Klasifikasi wilayah persentase. Persen dasar rujukan BPS. Data jabatan manajerial pada perusahaan publik atau swasta. Kemudian ada usulan yang duplikat sama. Kemudian komponen standar data tidak lengkap, dasar rujukan kurang jelas. Dari Kementerian Hukum dan HAM, dari BKKBN, Kementerian Kesehatan. Nah, maksudnya yang diminta ini undang-undangnya apa atau peraturan di kementerian itu seperti apa. Itu yang dimaksud dasar rujukan. Ini contoh-contoh usulan-usulan yang kurang lengkap ya. Misalnya ini konsep, angka kelahiran remaja usia 10 sampai 14 tahun, umur 15 sampai 11 tahun per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama. Definisinya ini banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 10 sampai 14 tahun atau 15 sampai 19 tahun pada suatu periode per 1000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode. Jadi ini BKKBN pengen mengajukan
Misalnya angka kelahiran remaja, artinya remaja itu di sini didefinisikan usia 10 sampai 14 dan 15 sampai 19 tahun. Jadi usia-usia segitu yang sudah melahirkan. Perempuan usia 10 sampai 19 tahun yang melahirkan berapa orang. Ini angka ini penting karena terkait dengan mungkin kesehatan reproduksi remaja, karena kan kalau usia 10 sampai 14 tahun sudah hamil terus melahirkan kan kesehatannya bisa terganggu karena usia reproduksinya belum matang misalnya. Dasar rujukan BKKBN bekerja sama dengan BPS dari SDKI, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Kemudian ada dari BPS ada SP dan SUPAS, Survei Penduduk ada antar sensus. Dan mulai kemarin kita BPS petugas sudah turun ke lapangan untuk melakukan sensus penduduk 2020. Jadi untuk mendata penduduk yang kemarin belum SP online ya. Nah, kemudian proporsi perempuan usia reproduksi dan proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan fisik, seksual atau emosional oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dari Kementerian PPA dan BPS misalnya, survei pengalaman hidup. Jadi ini contoh-contoh konsep klasifikasi definisi dari beberapa variabel gitu ya, agar itu jelas, yang ada rujukannya jelas. Ini sama proporsi, jadi contoh-contoh ini ya, proporsi perempuan usia reproduksi yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern. Nah ini contoh-contoh konsep definisinya. Jadi nanti yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu kementerian atau lembaga atau dinas UPD dalam menyusun rencana kerja ya, rencana kerja atau yang mau dikerjakan apa. Ini contohnya dari BKKBN. Dari PUS yang sudah KB-nya terpenuhi berapa persen, nah, sisanya itu yang jadi tugas pemerintah untuk memenuhinya, misalnya seperti itu.